فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil sebagian dari pembahasan hadis yang ketiga atau jenis hadis yang ketiga, itu hadis ad-dhaif, hadis yang lemah. Di mana Imam Al-Baiquni rahimahullah mengatakan wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa ad-dhaif wa huwa aqsamun kufur. Dan setiap hadis yang tidak sampai ke derajat hasan atau di bawah tingkatan hasan, maka itu adalah hadis dhaif, dan dia memiliki banyak macam. Jadi dapat diambil definisi dari sini bahwasanya hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat sahih atau hasan. Atau dengan kata lain, huwa haditsul ladzi lam tajtami' fihi sifatul qabul. Dia adalah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat al-qabul, sifat-sifat hadis yang diterima. Sementara sifatul al-qabul ada 6 sebagaimana yang telah lewat. Yang pertama, memiliki sanad. Yang kedua, muttasil, sanadnya yang tersambung dan diriwayatkan oleh adlun dhabit. Nah, yang memiliki adalah, yang memiliki kemampuan untuk senantiasa berada di atas ketakwaan dan muru'ah. Wadhab yaitu dari sisi hafalan, kemantapan dari sisi hafalan. Adapun hadis sahih maka dhabtut tam, yang sempurna dhabtnya. Adapun hadis hasan maka khifatud dhabt, yang kurang, tidak sampai ke tingkat dhabtut tam, khifatu ad-dhabt. Kemudian tidak syadz, tidak pula mu'al. Ini 6 syarat hadis qabul, hadis yang bisa diterima dan dijadikan hujjah. Adapun dhaif secara lughah, secara bahasa, maka dia adalah diddul qawi, lawan dari kuat, lemah. Dan di sisi ahlul hadis, hadis itu dhaif baik mat'un, yaitu dia tercelah dari sisi adalatul rawi, dari sisi kredibilitas adalah perawi, baik dia itu fasik ataupun dusta dan semisalnya, atau dari sisi dhabt, dari sisi hafalan perawinya lemah. Nah, al-rutbatul husni qasur, yang tidak sampai tingkat hasan, maka mimbabil aula an rutbatis sahih. Apabila tingkat hasan saja dia tidak atau kurang dari tingkatan hasan, tentu mimbabil aula dari tingkatan sahih juga demikian. Dan nama lain dari hadis dhaif juga dikatakan juga terkadang dengan hadis mardud, yang tertolak. Adapun hadis sahih dan hasan diitlaqkan dengan hadis maqbul. Kenapa dikatakan mardud? Li adam ihtijaj bihi fi ahkam syar'iyyah, karena dia tidak bisa dijadikan hujjah, dalil dalam hukum-hukum syariat. Setelah menyebutkan auhal asanid, sanad-sanad yang paling lemah, demikian lakop-lakop nama-nama hadis dhaif,
Di antaranya maudhu, syadz, maqlub, mu'allal, muttarib, mursal, munqati', mu'dal wal munkar. Qala walasna bihaja ila al-amal bid-dha'if walau lam yashtaddu dha'fuh. Dan kita tidaklah butuh untuk beramal dengan hadis dhaif walaupun kelemahannya tidak berat. Nah, tidak syadidud dha'f. Intashara bainan nas at-tahdits bi hadits ad-dha'ifah wal qisas as-sakhifah tahta da'wa targhibin nas wa fi dzalika bala'un 'azim wa khata'un jasim. Nah, qultu yaitu Syekh Yahya hafizahullah mengatakan telah tersebar di tengah-tengah manusia hadis-hadis atau penyampaian hadis-hadis lemah dan kisah-kisah yang tidak bernilai. Yang tidak memiliki nilai, yaitu kisah-kisah yang tidak sabit. Di bawah slogan targhibun nas, yaitu untuk menyemangati dan memotivasi manusia untuk melakukan amalan kebaikan, yaitu sehingga dia mendatangkan hadis-hadis dhaif menunjukkan fadilah atau keutamaan suatu amalan, suatu perbuatan, alasannya agar mereka lebih semangat, tapi tanpa dilandasi dengan dalil-dalil yang sahih, tapi dengan membuat atau mendatangkan hadis-hadis palsu dan lemah. Maka kata beliau, pada yang demikian itu adalah musibah yang besar dan kesalahan yang berbahaya. Di antara bahaya dan kerusakan yang akan timbul apabila disampaikan kepada manusia hadis-hadis dhaif, walaupun hadis yang tidak syadid, lemahnya tidak terlalu parah, selama dia dhaif, maka di sana ada musibah dan bahaya yang besar. Yang pertama, itsbatu ba'dil asma'i was sifati lillahi ta'ala aw nafyiha fi dzalikal hadits ma'al ittifaqi annaha tauqifiyyah 'ala ad-dalil as-sahih. Kerusakan yang pertama akan ditetapkan sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala atau menafikannya. Mengisbatkan nama atau sifat, demikian menafikan nama atau sifat yang terkandung dalam hadis dhaif tersebut. Yang terkandung dalam hadis dhaif tersebut. Sementara para ulama telah sepakat bahwasanya nama dan sifat itu tauqifiyah. Tauqifiyah tawaqquf 'ala dalil. Harus sesuai dengan dalil yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, intisyarul bid'ah wa muzahamatus sunan. Wa hiya aidan sababu kasratil khilaf bainal muslimin. Faqad qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-khilafu syarr. Bahaya yang kedua, apabila dikabarkan hadis dhaif tanpa dijelaskan kepada manusia dan dibuka pintu untuk menyampaikan hadis yang lemah, akan tersebar kebid'ahan. Akan tersebar kebid'ahan yang terkandung dalam hadis yang lemah tersebut. Serta muzahamatus sunan, dan akan mempersempit dan menyaingi serta mungkin menyingkirkan as-sunnah. Sebagaimana telah datang dari salaf, mereka mengatakan mabtada'a qaumun fi dinihim bid'atan illa naza'allahu mislaha minas sunnah. Tidaklah suatu kaum mendatangkan atau mengadakan kebid'ahan dalam agama mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut semisal kebid'ahan tersebut dari as-sunnah. Semisal kebid'ahan tersebut dari as-sunnah. Sebagaimana ini dinukil dari Hasan bin Atiyah.
Kalau datang hadis marfu', diriwayatkan hadis yang marfu' akan hal itu atau semakna dengan hadis ini, illa dha'at mithluha minas sunnah, melainkan akan terbengkalai semisalnya dari as-sunnah, atau akan diangkat sunnah semisal kebid'ahan tersebut dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi penisbatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sabit. Pada sanadnya ada Abu Bakar bin Abi Maryam dan dia itu mungkarul hadis. Namun sabit dari aqwal as-salaf, dari ucapan para salaf. Dan nasyak apabila tumbuh dan tersebarnya kebid'ahan, maka dia pasti akan menyingkirkan as-sunnah. Wa hiya aidan sababu kathratil khilaf, juga akan menimbulkan banyaknya perselisihan. Nah, karena apabila hadis dhaif akan ditebar, tentu dia akan datang membawa perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Sementara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-khilafu syarr, khilaf itu adalah keburukan. Ini kerusakan yang kedua. Yang ketiga, sababu fi'lil khuluq ghairi thabitin yu'za ila Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi minal anbiya'i wa laysa min syama'ilihim asy-syarifah alaihimus salatu wassalam. Sebab dilakukannya kelakuan yang tidak sabit, yang tidak benar disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selainnya dari para nabi, sementara itu bukanlah dari perangai dan sifat atau akhlak mereka yang mulia alaihimus salatu wassalam. Yang ketiga, kadzalika idafatu fi'lin li nabiyyin yutawaqqa annahu wasfun syarif wa huwa an ghairil ma'sum qad yadhharu adh-dham wal qadh fi man uziya ilayhi dhalikal wasf li'anna Allah yaqul walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Demikian pada hadis dhaif terdapat penyandaran perbuatan kepada seorang nabi yang disangka itu adalah sifat yang mulia, sementara penyandaran sifat itu dari sesuatu yang tidak maksum. Hadis dhaif bukan wahyu, bukan dari wahyu menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan yang dia kira itu adalah akhlak yang mulia, ternyata itu atau pada perilaku tersebut terdapat cacat dan celaan bagi siapa yang disandarkan kepadanya perbuatan tersebut atau sifat tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya hal itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak. Yang kelima, qad yakunu dzalikal muhaddits bihi la yadhharu lahu hukmun fi ma haddatsa bih fi targhib. Wa qad ya'ti man huwa afqahu minhu fayastanbitu minhu hukman aw ahkaman. Nah, karena sebagian dari yang membolehkan untuk menyampaikan hadis yang lemah apabila hanya pada perkara targhib saja, dorongan dan motivasi saja untuk beramal. Maka dikatakan bisa jadi orang yang menyampaikan hadis tersebut, hadis dhaif tersebut, tidak tampak baginya, tidak nampak baginya hukum yang terkandung dalam hadis dhaif tersebut, yang dia menyangka bahwasanya itu hanyalah sekedar hadis yang berisi anjuran dan dorongan untuk beramal. Terkadang datang yang lebih faqih dari dia, sehingga dia pun bisa menarik dari kandungan hadis itu satu hukum atau hukum-hukum yang banyak. Kerusakan yang keenam, at-targhib wa tarhib ibadah. Targhib yaitu anjuran dan motivasi serta dorongan untuk melakukan suatu amalan kebaikan, wa tarhib melarikan dan menjadikan seseorang takut dari melakukan perkara yang diharamkan dan tercela, itu adalah ibadah. La syak itu adalah ibadah targhib wa tarhib.
Wal ibadah, sementara ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Wa la yakunu al-fi'lu mahbuban indallahi illa bima abana istihbabahu fi kitab aw awhahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ibadah itu adalah kata yang mencakup seluruh apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia ridhoi. Dan tidaklah suatu perbuatan itu dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan istihbabnya di dalam kitabnya, ya Al-Qur'an, atau apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id anna al-mustahabba min al-ahkam al-khamsa al-madhkurah fi qauli al-Imriti, sebab perkara yang dianjurkan, yang mustahab, yang dicintai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari hukum-hukum yang 5 yang disebutkan dalam qaul al-Imriti, wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma haruma. Nah, dan hukum itu adalah wajib dan mandub, sesuatu yang wajib mesti mendapat pahala pelakunya dan berdosa siapa yang tidak melakukannya dan meninggalkannya. Dan mandub yang mustahab, yang dianjurkan, mendapat pahala pelakunya dan tidak berdosa siapa yang tidak melakukannya. Wa ma ubih, dan apa yang dibolehkan, tidak berdosa siapa yang melakukan dan meninggalkannya. Wal makruh, mendapat pahala bagi siapa yang meninggalkannya dan tidak berdosa bagi yang melakukannya. Ma haruma, dan yang terakhir adalah yang haram. Jadi ini 5 ahkamul khamsah dalam agama. Haram, mustahab, mubah, makruh, dan haram. Dan haram berdosa bagi pelakunya dan mendapat pahala bagi siapa yang meninggalkannya. Kerusakan yang ke-7, awamun nas idza hudditsu bi haditsin min dzalika wa thabata indahum saru yunkiruna ala man khalafa ma dalla alaihi min at-targhib ala hasbi ma alimu min al-khata' wa fi hadha ghashshun lahum wa it'abun li ahli al-ilmi fi iqna'ihim bi tarki dzalik. Orang-orang awam apabila disampaikan kepadanya suatu hadis dari hadis-hadis yang lemah, kemudian telah menjadi suatu yang ma'ruf di sisi mereka dan menjadi suatu amalan saleh di sisi mereka, mereka akan mengingkari apa yang menyelisihi perbuatan itu. Perbuatan yang ditunjukkan oleh hadis lemah tersebut, yang menyelisihi dari at-targhib. Sesuai dengan apa yang mereka ketahui, ternyata itu adalah kesalahan, minal khata', berupa kesalahan, karena itu adalah hadis yang dhaif. Dan pada yang demikian ini terdapat ghosh, penipuan terhadap mereka. Juga it'abun li ahli ilm, membuat capek para ulama untuk menjelaskan dan membuat mereka merasa cukup untuk meninggalkan perbuatan yang menyelisihi as-sunnah tersebut yang terkandung dalam hadis dhaif. Yang ke-8, hadis syari'atu kamilatun. Falau amilan nasu bi kitabillah wa bima thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la kafahum. Yang ke-8 yang menunjukkan bahwasanya pendapat membolehkan untuk menyampaikan kepada manusia hadis yang lemah walaupun tidak yashtaddu dha'f, tidak terlalu lemah. Bahwasanya syariat ini telah sempurna. Syariat ini telah sempurna. Apabila manusia beramal sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran dan apa yang telah sabit dari sunnah, itu sudah cukup bagi mereka. Yang ke-9, al-amal bid-dha'if rubbama fawwata al-amal bil hadits sahih. Beramal dengan hadis yang lemah itu akan meluputkan beramal dengan hadis yang sahih. Dia disibukkan dengan beramal dengan hadis yang lemah sehingga dia terluput dari beramal dengan hadis yang sahih. Yang ke-10, qamat juhudu ahli al-hadis ala tanqiyati hadhihi syari'ah mimma dussa fiha min al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Jeripayah ahlul hadis, mereka telah curahkan untuk membersihkan syariat ini dari apa-apa yang diselundupkan, disisipkan di dalamnya, dalam syariat dari hadis-hadis yang lemah dan palsu.
Fa fi isya'atil qaul bil amal al hadits ad-dha'if adamu ihtirami li juhudihim. Maka mengangkat dan menebarkan pendapat bolehnya beramal dan menyampaikan hadis yang lemah itu sama dengan tidak menghormati jerih payah mereka. Ahlul hadis telah susah payah mencurahkan jerih payahnya dan seluruh kemampuan mereka untuk membersihkan syariat dari hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah dan palsu. Kemudian dia datang, tidak apa-apa beramal dengannya dan berhadis dan menyebarkan hadis dhaif tersebut. Ini tidak menghormati jerih payah mereka. Berikutnya, rubba haditsin dhaifin yusabbibu i'saran wal muhadditsu bihi yaz'amu annahu yuraggibun nasa. Terkadang dalam hadis dhaif terdapat padanya kesulitan, kesukaran, keberatan. Nah, sementara ad-dinu yusr, dalam agama itu kemudahan. Di dalamnya barang siapa yang melakukan sekian ribu kali lipat atau melakukan ini sekian, atau siapa yang tidak melakukan ini akan mendapatkan ancaman demikian. Itu terdapat i'sar, memberatkan manusia dengan sesuatu yang tidak disyariatkan dan tidak dibebankan atas mereka. Nah, dalam hadis dhaif. Sementara yang bertahdits, yang menyampaikan manusia dengannya, mengira dia telah memberikan motivasi untuk beramal bagi manusia. Yang ke-12, al-hadits ad-dha'ifa sababu tashkikin nas fi adillati shahihah. Hadis-hadis yang lemah itu merupakan sebab manusia menjadi ragu terhadap hadis-hadis sahih. Terhadap hadis-hadis sahih karena terkadang bertentangan atau berbeda. Dalam hadis sahih hanya sampai segini, di dalam hadis dhaif memberikan keutamaan yang luar biasa. Nah, bahkan terkadang di dalam hadis memiliki keutamaan seperti Nabi dan semisal. Yang ke-13, kam yatasattar ahlul ahwa tahta ahadits dha'ifah wa yahtamuna biha za'amu min tashni'in nas alaihim fayahsul ghash minhum lil muslimin tahta hadas sitar. Berapa banyak dari ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, berlindung di bawah tabir hadis-hadis dhaif. Nah, jadi mereka menggunakan hadis-hadis dhaif sebagai pelindung dan perisai mereka dari celaan manusia atas mereka. Kami melakukan ini, kami punya hadis ini. Ternyata hadis dhaif. Sehingga tidak ada yang, terutama orang-orang jahil, tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah perkara yang baru, muhdats dan seterusnya. Sehingga akan timbul penipuan al-ghash dari mereka terhadap kaum muslimin. Maka kaum muslim akan tertipu di bawah tabir ini. Di bawah tabir bolehnya menyampaikan hadis targhib kepada manusia. Bukan katalah ada hadis ternyata sudah dhaif menunjukkan bahwa yang demikian berarti amalan kita ini bukan bid'ah dan seterusnya dari syubhat dan ucapan-ucapan batil. Yang ke-14, hadhil quyud allati dzakaraha ba'dul ulama fi jawaz at-tahdits bid-dhaif la yudrikuha kullu nas mimman ya'iduna wa yakhtubuna. Fal qaul bit-tahdits bid-dhaif dzari'atun bit-tahdits min ba'din nas bil maktubat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isya'atul kadhibi alaihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-qail inna kadiban alayya laysa kakadibin ala ahad man kadaba alayya falyalijin nar wa saddu dhara'i'il fitnah wal muharramat amrun wajib. Perkara yang ke-14 yang menunjukkan tidak bolehnya bertahdits, menyampaikan kepada manusia dengan hadis dhaif dan beramal dengannya, bahwasanya batasan-batasan yang disebutkan oleh sebagian ulama pada perkara bolehnya menyampaikan hadis dhaif kepada manusia, itu tidak semua manusia bisa memahaminya dan berpatokan dengan batasan-batasan tersebut, syarat-syarat yang mereka sebutkan dari orang-orang yang memberikan nasihat, mau'izah dan berkhutbah. Sehingga ucapan bolehnya menyampaikan hadis dhaif
ini adalah sarana yang akan mengantarkan sebagian manusia menyampaikan kedustaan-kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menebarkan kedustaan atas nama beliau. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahad." Sungguhnya berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas selainku dari manusia biasa. Selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya falyalijin nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia masuk neraka. Dalam riwayat lain, "Falyatabawa maq'adahu minan nar." Silakan dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Wa saddu dzara'il fitnah wal muharramat amrun wajib. Sementara menutup sarana-sarana, jalan-jalan, wasilah yang mengantarkan ke dalam fitnah dan perkara-perkara yang haram, yaitu menyampaikan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang wajib, mesti ditutup wasilah dan sarana yang mengantarkan kepada fitnah dan berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini menunjukkan akan lemahnya ucapan bolehnya untuk menyampaikan kepada manusia hadis palsu, hadis dhaif. Nah, dan dengan ini bihamdillah, dan hadis ini, "Inna katiban alayya laisa kakatibin ala ahad," diriwayatkan Imam dari sahabat Ali bin Abi Thalib oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan semuanya di Sahih Muslim. Dengan ini bihamdillah kita telah selesai dari pembahasan hadis ad-dhaif, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan hadis al-marfu'.